Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, dan tetap semangat. Kembali dengan saya Bung Ropan, dan saya akan berbicara kali ini dalam konten video saya, dan mungkin bagi teman-teman semua, pencinta sepak bola, khususnya tim nasional, bahwa ada kabar baik, kabar gembira yang berhembus dari gedung DPR RI, di mana Komisi 10 DPR RI pada Selasa pagi sudah menyetujui merekomendasi kewarganegaraan dari Sain Patinama. Jadi Sain Patinama sekarang bisa lega walaupun memang masih ada step-step lagi ke depan, tetapi sudah dibawa di Komisi 10 persetujuan dia, dan ini sesuai dengan harapan karena Presiden Jokowi juga sudah menyodorkan sebelumnya nama dari Sain Patinama ini ke Komisi 3, dan dalam pertemuan sekarang dengan Komisi 10 Menpora ya, Pak Zainuddin Amali juga diundang untuk datang dalam rapat kerja pada Selasa, dan Pak Zainuddin juga sudah mengajak tentunya Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan atau yang biasa dikenal dengan Iwan Bule untuk hadir mendengarkan bagaimana Komisi 10 akhirnya merekomendasi, menyetujui tentang proses kewarganegaraan dari Sain Patinama. Sain Patinama ini masih berusia 24 tahun dan bernama lengkap di sini Sain Elian Jai Patinama. Ya, dia akan menyusul dua pemain lainnya yang sudah diketok juga dan tinggal sekarang menunggu untuk pengambilan sumpah. Karena konon kabarnya sudah di tangan Presiden, yaitu tinggal teken kepres keluar, Jordi Amat dan Sandy Walsh. Namun banyak juga mengatakan ini terlalu lama ya prosesnya, karena sudah banyak yang penasaran ingin cepat-cepat mereka diambil sumpah aja. Nah sekarang mungkin saja ya ini ditunggu momen yang tepat sehingga berbarengan dengan Sain Patinama ini. Walaupun sebelumnya juga yang bisa mengatakan Jordi dan Sandi aja begitu lama, apalagi dengan Sain Patinama. Ya, tetapi karena kabar ini bagus, bisa saja karena ada Piala AFF di depan mata pada Desember nantinya sampai pada bulan Januari, sehingga kalau ini dikebut, ya bisa saja. Namun tetap masih diragukan karena ini baru satu step dilewati. Ya. Sedangkan Jordi aja sama Sandi sudah disetujui semuanya, sudah lewati dan sekarang tinggal ambil sumpah aja. Dianggap terlalu berlarut-larut ya, untuk bisa mengesahkan mereka menjadi warga negara, mendapat KTP dan sudah bergabung di tim nasional. Namun tetap kita harus berpikir juga positif ya. Semoga ini dengan kabar baik Sain Patinama sudah direstui, dan ini step berikutnya harus diperlancar ke depan. Siapa tahu mereka bisa bermain bersama-sama di Piala AFF. Kalau 3-3 ini ada memang bagus karena Sain Patinama ini bisa bermain di dua posisi. Ya, di bek kiri dia oke, artinya ada persaingan tentunya di sana dengan Pratama Arhan, dan dia bisa dimanfaatkan, didorong untuk bermain sebagai gelandang bertahan. Jadi dua fungsi ini bagus. Ya, kalau dimiliki oleh pelatih kita Sintayong yang saat ini berada di Turki bersama dengan tim U20, karena STY kan nantinya akan kembali pada awal Desember bersama dengan tim U20. Kemudian mengalihkan fokus dia untuk membawa tim senior kita bertarung di ajang Piala AFF. Dan kalau memang ada Jordi di sana, ada Sandi dan Sain Patinama ini kuat tim kita. Saya kira untuk bisa menjadi juara peluang kita terbuka, karena selama ini kan kita menjadi runner up saja. Terakhir di 2020 kemarin ketika kita kalah lawan Thailand. Nah, saat ini kesempatan besar ada di depan mata. Namun tetap ya harus terus bisa digenjot soal proses kewarganegaraan ini dari Sain Patinama ini, karena pimpinan sidang ya Komisi 10 ya itu sudah mengatakan bahwa Pak Ibu Hetifah Saifuddin ya dan menjelaskan bahwa harus melalui proses ya untuk penetapan kewarganegaraan dia, proses perundang-undangan jelas tentunya akan berlaku di sini. Jadi ada tahap-tahap selanjutnya yang harus dilewati. Nah ini semoga jangan lama, tidak berlarut-larut seperti Jordi dan Sandi ini, karena kita butuh sekali untuk
keberadaan mereka di tim nasional. Banyak juga pecinta sepak bola sudah penasaran, pingin kapan dong, kapan ini bisa mereka bisa berada. Karena kita tidak tahu ya proses untuk pengajuan nama di Piala AFF ini mungkin akhir November. Ya karena TC kita di Bali itu baru akan berlangsung mungkin di akhir November. Nah, untuk menyodorkan nama-nama pemain kita ke AFF, atau apakah di akhir November ini atau di awal Desember sudah harus masuk, dan memang itu saya bilang masih menjadi tanda tanya. Kalau Zain baru dilewati satu step ini, ya apakah dia bisa dalam waktu satu sebelum tanggal 23 sudah sah menjadi warga negara. Mungkin peluang itu ada di dua pemain sebelumnya, Jordi dan Sandi. Tapi ya kita berharap saja, semoga ini bisa berjalan lancar. Paling tidak, kalau Zain akan menyusul, ya tidak terkejar, ya Jordi dan Sandi yang akan sah menjadi warga negara Indonesia. Karena Zain Patinama ini juga berharap sekali ya, dia ingin untuk mengenakan seragam tim nasional. Ya, tapi dengan adanya kabar baik ini ya, mungkin akan melanjutkan lagi dia motivasi dia untuk tampil. Karena mungkin dia sekarang ini lagi beristirahat. Dia bermain di Viking atau di Viking FK di Liga Norwegia, di Liga utama ini kalau di Indonesia di Liga 1 di Norwegia bersama dengan Viking. Tapi dalam 8 pertandingan terakhir dia tidak ada di dalam tim, ya. Mungkin dia ini cedera, ya kalau bisa dikatakan. Karena terakhir dia main itu pada 28 Agustus yang lalu saat menghadapi Vålerenga saat itu, di mana Viking yang diperkuat oleh Zain Patinama ini menderita kekalahan dengan 2-1 melawan Vålerenga. Dan dia ditarik di babak kedua karena mengalami masalah, mengalami cedera. Ya, sehingga dia digantikan di babak kedua. Dari situ dia tidak bisa bermain. Ya, sampai pada hari Minggu kemarin, ya, di tanggal 6 ya, November, ketika Viking bermain melawan Bodo Glimt. Ya, Bodo Glimt ini salah satu wakil Norwegia untuk ikut bertarung di kancah Liga Eropa. Nah, dan kalah dari persaingan dia sehingga tidak lolos. Ya, dan Zain Patinama sudah tidak bermain karena kemarin kalah itu Viking dengan pertarungan seru 5-4 melawan Bodo. Nah, di peringkat klasemen sementara Viking itu berada di peringkat ke-11 dari 16 klub yang ada di Liga Utama di Norwegia, ya, bermain 29 kali, kemudian 9 kemenangan, 7 imbang dan 3 kali kalah. Artinya ada 34 poin yang diraih. Bagi Zain ini, ya dia sejauh ini sudah bisa mencetak 2 gol walaupun dia berposisi sebagai bek kiri bersama dengan Viking. Jadi oke lah, dia punya gerakan, bisa manuver yang bagus, terus bisa menyerang dari sisi kiri. Dan tentunya ini yang diharapkan oleh Sintayong kalau dia memang hadir di dalam tim dan dipercepat proses dia. Dan bagi ketua umum tentunya sangat senang pasti menyambut baik dengan proses dia. Jadi harapan itu sudah terbuka. Sehingga Pak Iwan Bule sudah mengatakan bahwa dia berterima kasih kepada Komisi 10 DPR RI, juga kepada Pak Menpora, Zainuddin Amali yang penuh perhatian kepada pemerintah, sehingga Zain ini sudah bisa diproses menyusul Jordi dan Sandi. Nah, kita akan tunggu nantinya bagaimana perkembangan ke depan. Semoga tidak lama-lama lah, ya, jangan berlarut-larut karena kan orang selalu menanyakan ini, bahkan kepada saya juga, kapan Bung Ropan ini proses naturalisasi, karena jangankan Zain ini, dengan Jordi aja agak sulit ya. Tapi semoga ya saat penyodoran nama, paling tidak nama Jordi ada di dalam. Juga kalau memang Sandy Walsh diizinkan main, ya bisa disertakan. Karena ini kan di AFF ini bukan termasuk dalam kalender FIFA, sehingga tidak diakui ya, mau menang berapa dan kita juara pun tidak berpengaruh dalam poin bertambah di peringkat FIFA, ya tergantung dari klub setempat untuk mengizinkan pemain-pemain mereka untuk tampil. Tapi kalau Zain Patinama ini bisa masuk, ya mungkin dia bisa masuk dalam list ya. Tetapi buat saya masih tanda tanya ya, karena ini masih berproses panjang ya. Bagaimana dengan Jordi juga yang sejauh ini sudah hampir setahun ya, diurus juga belum kelar-kelar. Tapi tetap saya berharap bahwa paling tidak Jordi dan Sandi itu masuk di dalam tim sebelum Zain Patinama juga ikut dalam. Tapi yang pasti hari ini ada kabar gembira untuk proses naturalisasi ya, sudah melangkah dengan persetujuan dari DPR RI Komisi 10 terhadap seorang Zain Patinama. Sampai di sini
bagaimana info yang saya harus berikan kepada teman-teman semua, khususnya dengan kabar dari Sain Patinama ini yang sudah dibicarakan, sudah direstui, direkomendasi oleh Komisi 10 DPR RI. Dengan Bung Ropan, dan saya akan membacakan seperti yang saya sudah janjikan bahwa di akhir video ini nama-nama yang tebak skor 1-0, Arsenal menang melawan Chelsea pada hari Minggu kemarin. Ada 10 nama, tadinya cuma 5 hadiah, jadi sekarang ada 10 nama. Itu siap-siap kirim alamat Anda dan nomor HP ke IG saya ya, DM aja ke IG Inilah Ropan. 1. George Olive. Kedua, Wido Y2K. Ketiga, Nadia Salsabila. Keempat, Hasnaini. Kelima, Priyadi HS. Kemudian keenam, Daniel Eskatologi. Ketujuh, Fatmi Arsi. Ya, Fatmi Arsi. Kedelapan, Aris Makal. Kesembilan, Jeffrey Nambaban. Dan ke-10, Gugun. Jadi nama-nama inilah yang nantinya tim saya akan hubungi. Ya, tinggal Anda kirim semua ya. Nanti akan mendapatkan kaos masing-masing 1 buah. Kaos Varsity yang keren. Dari ACC, Astra Credit Company. Terima kasih buat ACC yang terus bisa mendukung channel Bung Ropan dengan memberikan hadiah kepada teman-teman semua. Masih banyak. Di Piala Dunia juga kita hajar terus ya dengan jaket-jaket keren ini yang seharga hampir 1 juta rupiah. Jadi sekarang kalau 10 jaket berarti hampir 10 juta rupiah yang diberikan kepada teman-teman. Sampai di sini. Ciao.